Twitter seperti ini, custom, desain boxnya seperti ini. Nanti kita serahkan lagi kepada PIC untuk yang bagian box untuk di bagian pillar sih ya seperti biasa, kayak mungkin kemungkinan arah, posisi duduk, request dari customer. Untuk hari pertama itu pemasangan peredam yang pasti ya, peredam lantai, ada plafon juga. Sebenarnya sih nggak ada kesulitan ya. Yang penting sih harus teliti, instalasinya harus kita berikan yang sebagus mungkin. SOP-nya box harus kokoh ya, nggak boleh ada bunyi-bunyi, bersih, terus Oke, pagi semua tim. pagi. Hari ini kita akan bahas nanti untuk sistem Toyota Fortuner ya. Jadi Toyota Fortuner ini skemanya seperti ini ya. Nanti akan produknya ada beberapa yang akan kita gunakan, mulai dari speaker vokal ya, Helix V8 DSPM sama Helix P1 ya. Tapi nanti request customer nanti akan dijelaskan sama sales lagi. Oke, skemanya seperti ini ya. Nanti dari OEM head unit kita akan langsung direct, ini high level ya berarti ya. Penempatannya nanti dijelaskan lagi sama sales ya. Nanti request customer seperti apa. Jadi sistemnya adalah Helix V8 ini sebagai DSP ampli, itu 8 channel output ya. Nanti kita bikin aktif sistem aja. Depan two-way aktif, belakang koaksial, itu pakai total 6 channel jadinya semua ya. Nah nanti yang P1 ini nanti kita akan gunakan sebagai mononya ya. Nanti tolong diperhatikan lagi untuk konfigurasi subnya, karena belum dipastikan subnya pakai apa ya. Subnya nanti tunggu konfirmasi lagi ya dari customer. Jadi kita lihat subnya itu single coil, double coil, berapa ohm. Nanti harus dipastikan juga berapa ohm ya. Ini nanti RCA out, ini mungkin pakai optical aja ya. Nanti sistemnya seperti ini. Nah untuk kabel-kabel nanti kita tanyakan lagi pada sales penggunaan kabelnya seperti apa. Jadi untuk yang di Fortuner ini itu sistemnya customer request memang pengen dipakai untuk powernya itu sebenarnya one brand dari Helix, terus speakernya juga dari vokal one brand. Nah untuk subwoofer ini masih nunggu konfirmasi dari customernya. Jadi nanti baiknya aja gimana untuk tim box. Kalau misalkan ini kan kita masih menunggu gambling di subwoofernya. Berarti kalau misalnya kayak gitu mungkin dari tim kabel sama instalasi sama Twitter itu kan udah ada gambaran nih untuk desainnya kan nanti yang seperti di sana. Nanti mungkin bisa dijalanin dulu kali ya Mas Yamin. Untuk hari pertama itu pemasangan peredam yang pasti ya, peredam lantai, ada plafon juga, itu udah beres. Untuk kesulitan yang pertama kan instalasi peredam. Kalau peredam kita kesulitan sih tidak ada, cuman kita harus sedikit berhati-hati karena kan kita pemasangan plafon juga ya, plafon kita turunin, itu kita benar-benar clean, jadi nggak boleh tuh ada yang kotor ataupun apa, karena kan kita kan megang plafon juga ya, itu kita harus hati-hati. Pemasangan juga untuk sementara ini saat ini sih kalau untuk peredam is okay, aman. Untuk instalasi peredam, lapis pertama, lapis kedua udah kita pasangkan semua ya. I don't miss, I don't play none, I don't diss, I don't say none. I go swish, that's an A1. I steak with no A1. Tell the chef I said thanks, tell I'm in the bank. Tell my mom I'm living good, tell my kids don't stress a thing. I go back to back on the drops, drop a lot and she pack the bags. She shot till we drop. I just wake up, I don't say nothing. I'm on go, I don't stay long. Jadi, Katres ya, kemarin kita sudah melakukan komparasi untuk mobil Fortuner ini ya. Jadi komparasinya adalah kita melakukan cek untuk bagian yang belum diinstalasikan dengan peredaman maupun bagian yang sudah diinstalasikan dengan peredaman. Dan kita kemarin cek di bagian sebelah kiri dan bagian sebelah kanan ya. Jadi semuanya kita sudah tulis di sini ya. Kalau di sini kita bisa lihat ya sebelumnya, before-nya. Jadi di sini ada pintu depan yang dimana sebelum diinstalasikan dengan peredaman dia dB-nya adalah 74, dan untuk after-nya di sini setelah diinstalasikan dengan peredaman ya di bagian depan, karena bagian depan adalah 2 lapis, jadi turun sangat jauh. Jadi dari 74 turun langsung ke 50. Jadi bayangkan kalau peredaman ini diinstalasikan ke mobil Katres ya, itu untuk bagian depan aja. Kemudian untuk bagian
pintu tengah ya, pintu tengah yang belum diinstalasikan dengan peredaman itu kemarin kita dapat di angka 73 ya. Terus kemudian untuk pintu tengah yang sudah diinstalasikan dengan peredaman dari tim Kartens Audio Jakarta turun menjadi 55. Jadi memang umumnya DB itu setiap bagian akan berbeda angkanya, tetapi yang sudah pasti adalah tingkat penurunan angkanya setelah diinstalasikan dengan peredaman. Dan semuanya sudah kita catat ya, sini di lantai, kemudian plafon, dan memang turunnya rata-rata jauh sekali dari kalau kita lihat dari datanya. Dan untuk peredaman di mobil Fortuner ini kita menggunakan peredaman 3 lapis ya. Jadi untuk lapis pertamanya di sini menggunakan peredam dari STP yang Black Gold ya, Black Gold Edition. Kemudian untuk isolatornya kita menggunakan dari STP juga ya, Bromo di bagian lantai, dan untuk absorbernya kita menggunakan kemarin dari Turismo, dan sekarang sedang dilanjutkan oleh tim Kartens Audio Jakarta untuk bagian sebelah kirinya. Jadi tetap terus ya Kartens untuk dilihat perkembangan dari mobil Fortuner ini ya, bagaimana kita menginstalasi untuk peredamannya, kemudian nanti ada penginstalasian audio juga ya. Jadi tetap terus ikutin di channel YouTube Kartens Audio Jakarta. Kalau tahap pertama untuk pembuatan box ini kita ukur dulu nih komponennya ada berapa macam. Dari sub, power, posisinya dipasin dulu. Kalau emang udah pas baru kita jalan dasarannya. Setelah itu kita bikin deck dasar dulu. Habis bikin deck dasar kita bikin dudukan power sama prosesor. Kalau untuk kesulitan di custom box 2 subwoofernya pasti ada ya. Kita harus main angle subnya kanan kirinya harus sama. Terus posisi powernya juga, kabel juga harus nggak boleh mentok ya. Takutnya ada RCA yang patah, ketekan atau gimana. Kita harus cari amannya aja. Di bagian pilar sih ya seperti biasa, kayak mungkin kemungkinan arah, posisi duduk, request dari customer. Ya mungkin kalau pakai mangkok atau model midrangnya besar ya kita harus perhatikan dari posisi mangkoknya atau posisi duduknya, nutupin spion apa enggak gitu. Finishing kita biasanya sih pakai cat ya, ngikutin original OEM, tapi bisa juga request dari customer. Sebelum mengerjakan Fortuner, di dalam meeting itu sudah sesuai dengan permintaan pemilik mobil. Contohnya salah satunya adalah ada customize cosmetic box, posisinya di bagasi. Jadi hasilnya seperti ini yang ada di belakang saya. Terus ada custom housing tweeter ya di depan, dan untuk mid bass dan komponen lainnya itu sama seperti OEM looks gitu. Tell him don't play with me, bitch I got gang with me. Niggas want trade with me, I've been up late viewing tape for the sake of it. Heart do the race on stage, I got here to the damn Great Lakes. Litty slide in the rap like a raid, full tank in it. I've been clearing space for me, I've been feeling great lately. Everything I'm touching now, it been on way to me, yeah. I'm just trying to take it in, say she done make it. Oke, yang Fortuner kemarin untuk project Toyota Fortuner ini ya, ini produk-produknya udah fix ya. Jadi mulai dari speaker, vokal, ada Helix ya, P8 DSP, P1 untuk monobloknya, dan subwoofernya akhirnya pilihannya pada Hertz ya. Jadi yang EPS 250D 2 sub. Jadi ini adalah total 8.2 untuk sistem audio mobil di Toyota Fortuner ya. Nanti setelah ini nanti tim akan proses untuk desain boxnya seperti yang sudah kita briefing kemarin ya. Jadi nanti penempatannya semuanya di bagasi. Jadi fungsi baris ketiga itu pun masih bisa digunakan. Jadi nanti kita sesuaikan dengan permintaan customer untuk fungsi bagasi yang masih bisa dipakai dengan normal, dan joknya juga masih bisa digunakan untuk baris ketiga. Nah untuk STP-nya STP Black Gold ya, semua dilakukan untuk di bagian semua udah ya. Ini ya di bagian pintu 2 lapis ya. Ya 2 lapis ya, depan belakang. Semua udah terpasang. Jadi prosesnya lagi pembuatan deck ya, deck bawahnya. Nanti untuk penempatan desainnya semua nanti akan diproses oleh PIC untuk yang bagian kayu ya. Jadi nanti kita follow up lagi untuk project yang Fortuner, bagaimana nanti hasilnya juga, reviewnya juga, mudah-mudahan hasilnya
sesuai dengan apa yang diinginkan oleh customer. Jadi itu yang diberikan oleh tim Kartens Audio Jakarta adalah memberikan kualitas yang sesuai dengan keinginan customer, dan customer bisa menggunakan ini dengan nyaman, dan fungsi mobil itu masih sesuai dengan fungsi mobil apa adanya, bisa dipakai buat daily, tidak mengganggu keseharian Anda untuk menggunakan mobil. Why so serious? Niggas gotta deal with me. Heavy on that chill shit. I've been up recording, know the money tree, leaves falling. I don't know what boredom is. Stealth when I slide through the town with who I build with, who I run the field with. I'm staying safe and treacherous. They calling me the letterman. I be serving quotes, it's not a better man. This the regiment. What I'm doing now, nobody can. Yeah. I be on a job up late. I be running plays on the way, baby, oh me. I be on a job up late. I be on the go and it shows no slow me. I be counting paper on the plane. I be running. Kartens ini adalah proyek Toyota Fortuner yang kemarin sudah kita briefing dengan tim ya, dan hasilnya sudah selesai. Jadi kita mau lihat juga sekalian review juga ya kemarin produk apa yang kita gunakan di Toyota Fortuner ini dan bagaimana hasilnya ya. Apakah sesuai dengan tim briefing, apakah sesuai dengan permintaan customer. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana hasil instalasi dari tim Kartens Audio Jakarta untuk proyek Toyota Fortuner ini dengan sistem 8.2 ya. Sistemnya bisa dibilang SQL ya. Jadi sedikit loud karena menggunakan 2 buah subwoofer di sana dan customize dengan box di bagian belakang ya. Sekarang kita cek bagaimana hasilnya untuk Toyota Fortuner ini dengan sistem SQL 8.2 bersama tim Kartens Audio Jakarta. Check it out. Oke, jadi untuk speaker depan kita gunakan Vocal Evo yang two ways ya. Jadi ada front komponennya di sana, terus ada mid bass 6,5 inch dengan yang menggunakan Elite Series tapi yang Evo Evolution ya. Jadi kombinasinya adalah full range dengan mid bass two ways. Mid bass 6,5 inch ya, sorry. Dan ini adalah sistem two ways. Jadi sesuai dengan permintaan customer, klien kita ingin mendapatkan hasil yang bagus di bagian depan tapi tidak ingin membuat posisi di pilar ya. Jadi kita tawarkan juga dengan two-way system dan menggunakan vokal yang full range system ini. Jadi suaranya bisa mendapatkan vokal yang bagus seperti three ways ya, tapi tampilannya lebih minimalis ya. Jadi udah selesai modifikasi sedikit di bagian dudukan tweeternya ya, atau full range-nya. Jadi kita tempatkan itu dengan frag di bagian cell position atau segitiga di bagian kaca. Jadi kita tempatkan two-way system dan mid bass di bagian standar tetap ya. Nah, untuk head unit masih mempergunakan yang asli, tapi kita tidak bisa mempergunakan ini untuk mendapatkan hasil yang bagus. Jadi kita ada tambahan apa yang namanya D-Helix DSP ya. Jadi kita letakkan di bagian belakang, dan itu juga kita kombinasikan juga dengan Helix Bluetooth streamer. Jadi kita bisa langsung connect dari handphone atau dari DAP, ingin mendapatkan hasil yang lebih bagus, langsung pairing ke sound systemnya ya. Jadi seperti ini kita udah pairing, langsung bisa didengarkan. Nah, untuk controllernya, karena ini tidak terkoneksi dengan sistem, ini terpisah, kita langsung bisa kontrol melalui apa yang namanya Helix Director ya. Jadi ini banyak fiturnya ya, volume, terus preset juga di sini ada sound setupnya. Kita buatkan banyak, ada sekitar 6 preset di sini ya. Kita sesuaikan dengan keinginan customernya, karena lagu-lagunya juga lumayan ngebeat, EDM atau hip hop atau R&B. Kita buatkan dengan sistem yang suaranya yang lebih keras. Jadi ada sering kita sebut dengan sound quality loud ya untuk di sini, karena subwoofernya juga menggunakan 2 buah di bagian belakang. Nah, untuk bagian depan simple aja, dan yang di bagian belakang juga kita sama. Jadi kemarin kita gunakan yang split two ways, tapi kita buatkan seperti coaxial, jadi dengan dudukan khusus yang kita print. Jadi tweeternya kita letakkan di bagian depan mid bass, dan itu menjadi satu sistem coaxial karena tidak ingin pintunya dipotong-potong ya. Jadi ini benar-benar mengikuti sistem apa yang namanya premium OEM look tanpa harus melakukan perubahan yang terlalu ekstrim di bagian interior mobilnya. Nah, selesai kita akan melihat bagaimana desain di bagian belakang ya, untuk penempatan subwoofernya, termasuk peletakan DSP amplinya dan juga monoblok ya di bagian belakang. Yuk kita lihat bagian belakang. Oke, jadi untuk Fortuner ada space bagasi di bagian belakang ya, karena baris ketiganya kita bisa gunakan untuk penempatan 2 buah subwoofer ya. Jadi jarang-jarang kita buat subwoofer 2 karena permintaan customer ini ingin mendapatkan bass yang lebih kencang. Jadi kita tidak bisa menggunakan hanya satu, tapi kita tempatkan 2 buah subwoofer dari Hertz yang versi shallow mounted. Jadi boxnya bisa maksimal itu MPS 250D ya. Jadi ini 2 buah subwoofer 10 inch shallow mounted. Jadi kita buatkan box customized di kiri kanan, dan penempatan amplifier DSP-nya juga kita gunakan yang Helix V8 DSP, 8 channel DSP, dan juga ada monoblock dari Helix P1. Jadi ini full Helix menggunakan komponen Helix, dan subwoofernya kita gunakan yang Hertz ya. Jadi nah, untuk Bluetooth streamernya ada Helix juga di sini ya. Jadi kita tempatkan di bagian belakang. Jadi ini bisa kita koneksi dengan
Bluetooth apa saja ya. Jadi mau DAP, mau handphone, tapi bisa langsung dikoneksi melalui Helix V8 ini. Jadi ini langsung sistemnya terintegrasi dengan sistem orisinil. Dan yang orisinalnya itu tetap masih bisa menyala, jadi beda source saja ya. Jadi kita tinggal pindah antara OEM sama yang aftermarket, pindah source saja dari melalui Helix Director-nya. Nah ini udah selesai semua. Nanti kita mau serah terima kepada klien kita ya. Jadi semua permintaan-permintaan klien kita yang kemarin sudah di briefing sebelum kita melakukan instalasi bersama tim kita, dan ini sudah diterapkan di mobil ini. Jadi semua SOP, semua permintaan klien-klien kami sudah kita terapkan di sini. Mudah-mudahan customer juga suka dengan hasil instalasi audio dari tim Katens Audio Jakarta ya. Dan sekarang kita bisa cek bagaimana hasil suaranya di Toyota Fortuner ini dengan 8.2 bersama tim Katens Audio Jakarta. Yuk. Oke, tadi kita sudah tes ya hasil suaranya, menarik banget dengan sistem 8.2, pasti bassnya menjadi lebih kenceng ya. Jadi ini bisa menjadi salah satu pilihan Anda jika Anda ingin mendapatkan hasil suara yang bassnya lebih dominan, tapi tidak mengorbankan juga suara vokalnya. Jadi ini balance antara vokal, treble, mid bass sama subwoofernya, tapi dominan bassnya juga bisa lebih kenceng. Jadi itu yang bisa Anda dapatkan dari sistem SQL 8.2 bersama tim Katens Audio Jakarta, dan yang pasti adalah semuanya clean ya, tidak ada rattles di sini, tidak ada namanya panel-panel bergetar atau suara subnya yang sember ya, karena semuanya sudah didesain secara sistematis oleh tim Katens Audio Jakarta dan hasilnya juga bisa memuaskan. Oke, that's it untuk review kali ini bersama saya Edi Susanto dari tim Katens Audio Jakarta. Kita tunggu untuk review berikutnya sistem audio menarik yang kita udah bangun oleh bersama tim Indonesia Trusted Car Audio, dan just enjoy the sound system by Katens Audio Jakarta ya. Thank you, bye bye. They calling me the letterman. I be serving quotes, it's not a better man. It's the regiment. What I'm doing now, nobody can. Yeah. I be on a job of late. I be running plays on the way, baby, oh me. I be on a job of late. I be on the go and it shows no slowing me.